Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Untuk teman-teman, untuk saudaraku semua dimanapun berada, ya, sehat berkelimpahan untuk kita semua, ya. Kedamaian, kesejahteraan, ya, untuk semua makhluk, ya, di semua dimensi ruang dan waktu. Saudaraku, ini kan lagi marak ya ilmu khodam-khodaman. Khodam itu apa sih? Khodam itu adalah pembantu. Jadi sesuatu yang membantu di luar diri kita. Jadi ada khodam jin, ada khodam leluhur, ada khodam malaikat, dan khodam-khodam lain sebagainya. Bahasanya pembantu. Nah, manusia atau masyarakat sekarang ini banyak inginnya ini, jika menginginkan sesuatu ini instan, ya. Bahasa instan itu dia nggak mau prosesnya, ya, nggak mau menikmati prosesnya, nggak mau ritualnya, inginnya langsung jadi, ya. Makanya nggak aneh juga banyak sekarang makanan-makanan yang instan siap saji juga karena tuntutan masyarakat, ya. Jadi ingin apapun selalu instan, ingin makanan instan, bahkan ingin kaya instan, ingin terlihat cantik instan, seperti apa, ya, pokoknya ingin apapun menggunakan instan. Nah, produk-produk instan ini, dari makanan aja kita tahu kalau produk instan nggak bagus. Sama halnya dengan supranatural, ya. Kalau yang instan berarti dia menggunakan produk atau bantuan jin, artinya bantuan di luar potensi dari dirinya sendiri. Nah, memang bisa instan produk-produk yang menggunakan bantuan jin, ya. Seperti saya ingin dagangan saya laris pakai produk bantuan jin instan, ya. Terus saya ingin terlihat menarik untuk lawan jenis, menarik si A, ini memang bisa langsung instan. Jadi saya ingin apapun bisa dengan bantuan jin langsung instan. Jadi instan itu gigit cabai langsung terasa pedesnya. Tapi ya, ada tapinya nih saudaraku, banyak tapinya. Tapi coba Anda perhatikan orang-orang yang menggunakan produk khodam, ya. Anda perhatikan deh di lingkungan sekitar Anda sendiri, ya. Jadi jangan dulu percaya apa omongan saya, Anda jurnal sendiri, perhatikan orang-orang yang menggunakan produk khodam. Apa aja sih produk khodam? Susuk berkhodam, jimat berkhodam, penglaris berkhodam, dan lain sebagainya. Coba Anda perhatikan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kehidupannya ke depan, ya. Anda jurnal sendiri orang-orang yang memakai produk khodam 10-20 tahun itu kehidupannya kacau balau, ya saudaraku semua. Sakit mendadak, sakit aneh-aneh, sakit nggak sembuh-sembuh, sembuh sakit, sembuh sakit, sembuh sakit, begitu terus, ya. Keluarga nggak pernah harmonis, berantem terus, bercerai, nikah lagi, bercerai lagi, nikah lagi, bercerai lagi. Nggak ada harmonisnya itu di dalam rumah tangga, ya. Emosional nggak stabil, marah-marah sampai kayak orang gila, ya, sampai stres, tekanan batin. Itu efeknya 10-15 tahun ke depan. Efeknya luar biasa. Jadi sekarang awalnya memang dikasih enak sengaja, karena itu jeratan mereka sengaja. Tapi 10-20 tahun ke depan, kalian akan merasakannya sendiri. Jadi pesan saya di video ini, hindarilah produk-produk yang menggunakan khodam. Gunakanlah potensi yang ada di dalam diri kita yang sudah dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus gimana Ki dengan orang-orang yang sudah terlanjur, ya, terlanjur menggunakan produk-produk berkhodam tadi, ya. Untuk teman-teman, untuk saudaraku semua yang sudah terlanjur menggunakan produk
produk-produk berkodam. Ya, nggak melepas kodam itu susah gampang. Susah mungkin kalau yang belum tahu kliknya, mudah kalau yang sudah tahu kliknya. Dilanggar aja pantangannya. Kadang kalau dilanggar pantangannya, belum tentu kodamnya itu mau menghilang karena dia sudah terlanjur menempel masuk ke dalam tubuh kita bagian dalam, ya. Ini ada sedikit tips kita menggunakan bahan-bahan alami, ya, bahan-bahan alami yang mempunyai kekuatan khusus, yang mana jika bahan itu semuanya dicampur jadi satu lalu direbus dan untuk kita mandi, insya Allah itu paling tidak bisa menghilangkan kodam, bisa melepaskan kodam, ataupun kalau kodamnya kuat bisa melemahkan kekuatan kodam tersebut dalam menjerat tubuh kita. Apa aja sih bahannya? Ini kalian catat, kalian kumpulkan. Nanti bahan-bahan itu buat direbus, ya. Direbus sampai airnya berkurang sedikit, lalu dihangatkan dan ini digunakan untuk mandi. Oke, bahan yang pertama Anda cari daun Wijaya Kusuma, ya. Jadi Anda cari daun Wijaya Kusuma, dia seperti lidah buaya, bentuknya kecil. Anda potong-potong saja, taruh di satu tempat yang utuh daun Wijaya Kusuma. Lalu Anda cari lagi air kelapa. Ini air kelapanya harus kelapa hijau, ya. Jadi kan ada tuh air kelapa biasa, nih kelapa hijau. Lalu ambil pace, tahu Anda pace? Pace itu mengkudu biasanya. Jadi pace Anda potong-potong, jadikan satu wadah juga. Lalu Anda ambil jeruk purut. Nah, jeruk purut itu yang kulitnya itu kasar. Biasanya buat ini buat campuran rujak atau apa, ada jeruk purut 3 buah. Jadi 3 buah Anda potong-potong jadikan satu. Nah, yang kelima jeruk nipis. Ya, jadi jeruk purut, ini jeruk nipis. Jeruk nipis juga sama, 3 buah Anda potong-potong, Anda jadikan satu. Yang keenam, Anda cari pohon bambu kuning tapi anaknya, rebungnya. Ya, jadi bambu kuning, rebungnya itu Anda potong-potong juga, Anda jadikan satu juga. Terus cuka, ya, beli kalau cuka masih banyak, ya, di pasar. Cuka 1 botol, ya, Anda campurkan di satu tempat tadi. Ya, setelah cuka, merica. Nah, merica 7 butir. Merica 7 butir ini Anda ambil 7 butir, diremuknya aja, diremuk terus dicampurkan di satu tempat wadah yang tadi, ya. Nah, setelah merica, yang terakhir adalah yang kita kenal orang Jawa itu daun untuk mengusir setan. Ada yang tahu daun apa? Ya, daun kelor. Jadi ambil daun kelor segenggam, jadikan satu lagi di situ. Jadi 9 bahan tadi Anda jadikan satu, Anda rebus sampai airnya berkurang dikit, ya. Setelah Anda rebus, dihangatkan dulu, lalu dibuat mandi. Insya Allah kalau memang levelnya masih ringan, itu kodam bisa lepas. Atau kalau levelnya kuat, paling tidak melemahkan kekuatan kodam itu menjerat, Anda lakukan itu berulang-ulang. Bahannya insya Allah mudah-mudahan masih banyak di daerah Indonesia, ya, masih banyak. Oke. Nah, itu amalannya untuk mandi jika kita sudah terlanjur menggunakan produk berkodam dan ingin melepasnya. Saya sarankan lepaskanlah sekarang, sebelum itu ada penyesalan bagi Anda, bagi keluarga Anda 10 sampai 15 tahun ke depan, ya. Lakukan itu kalau misalnya sekali, coba lagi 2 kali sampai 3 kali, pasti ada bedanya. Kalian setelah mandi pasti bisa merasakan sendiri bedanya. Jadi saudara semua, itu tadi cara untuk melepaskan kodam dan bagaimana efek kodam kalau nggak lepas dari tubuh kita. Ini sangat luar biasa, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.